ini nanti langsung ke Pak Sulis. Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara pada bagian ini dapat berjalan dengan lancar, mari kita buka dengan berdoa bersama-sama. Dengan sikap duduk yang sempurna, doa kita mulai. Bismillah. Berdoa cukup. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengingat waktu, karena Pak Sulis sudah siap, monggo waktu sepenuhnya saya berikan kepada Pak Sulis. Nanti Bapak Ibu misalnya kurang jelas bisa berlanjut setelah hari ini. Jadi saya batasi hanya sampai jam 11 malam. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penanggung jawab SKL yang telah memberikan waktu kepada saya. Pertama kali kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali Bapak Ibu. Yang pertama, saya akan sedikit juga menjelaskan tentang AKM. Yang kedua nanti tentang persiapan Pusda. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa di media kemarin kita sudah melihat bahwa Pak Menteri itu menunda pelaksanaan asesmen nasional atau AKM ya, yang sedianya itu pada bulan Maret ya, itu ditunda sekitar bulan September Oktober. Namun Bapak Ibu, kita juga tetap harus tahu dan juga harus mempersiapkan diri kita sebagai seorang guru untuk mengajar anak-anak didik kita ya, menuju ke kompetensi anak-anak kita nantinya untuk menghadapi AKM. Itu sebenarnya tidak ada bimbingan khusus untuk anak-anak ya. Jadi yang saya terima tidak ada bimbingan khusus, hanya saja kita membekali anak-anak untuk pembelajaran di kelas itu menuju kepada pencapaian kompetensi. Nah Bapak Ibu, dari Kemendikbud itu sebenarnya kita sebagai seorang guru diminta untuk mengikuti yang namanya BIMTEK, BIMTEK AKM. Kalau saya kemarin sudah mengikuti yang tahap kedua, ini saya tidak bisa membuka lagi pelatihannya. Hanya saja saya ada tugas untuk pengimbasan. Pada kali ini yang pertama saya akan sampaikan pengimbasan sedikit ya. Bapak Ibu, untuk mengikuti BIMTEK itu Bapak Ibu diminta untuk ini masuk ke sini Bapak Ibu, ke SIM gurubelajar.simtkb.id. Nah, jadi di situ nanti Bapak Ibu masuk ke akunnya, akunnya menggunakan akun SIM TKB ya, yang yang 2015 terus berapa ya, guru belajar guruku dan SIM TKB SIM ya, SIM kemudian guru belajar ya, dan simtkb.id. Nah ini nanti Bapak Ibu di sana sudah akan diberikan petunjuk, kemudian masuk ke akunnya ya, akun SIM TKB yang dulu kalau Bapak Ibu lupa itu tanya ke ketua DMP-nya, dan itu Bapak Ibu harus selalu pakai ya, karena
akan digunakan seterusnya. Nah, keywordnya sama. Ya, passwordnya tanya ke ketua NJMP. Sebenarnya dulu Bapak Ibu sudah dikasih, cuma mungkin lupa, ya, lupa tidak disimpan. Kalau saya dulu itu semua anggota saya downloadkan menggunakan PDF. Kalau lupa minta ke ketua MGMP-nya untuk mereset. Ketua MGMP-nya nanti akan direset, nanti akan diberitahu lagi. Nah, kemudian masuk di situ, masuk ke akunnya, passwordnya, masukkan, nanti ada pelatihannya itu ada ini. Ini ada pelatihan masa pandemi COVID-19, kemudian pelatihan pendidikan keterampilan hidup. Nah, ini mungkin untuk BK sangat cocok. Kemudian pendidikan inklusi dan asesmen kompetensi minimum. Nah, ini kita sebagai guru mata pelajaran ini untuk pelatihan asesmen kompetensi minimum ini sangat penting. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian di sini kan sedikit saya sampaikan gambarannya, Bapak Ibu, gambaran untuk AKM, ya. Gambaran untuk AKM, AKM dan implikasinya pada pembelajaran. Ya. Nah, tentang AKM, bahwa asesmen kompetensi minimum AKM itu merupakan penilaian kompetensi yang mendasar yang dibutuhkan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri, ya, dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Nah, ini merupakan apa ya namanya? Jadi semua siswa itu sebenarnya memerlukan, ya, memerlukan untuk apa namanya? Untuk AKM ini. Ya. Kemudian terdapat dua kompetensi dasar yang diukur, yaitu literasi membaca dan literasi numerasi. Nah, itu sudah Bapak Ibu sudah sering mendengar, ya. Kemudian kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis sistematis, kemudian keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. Nah, ini kompetensi yang nanti akan dinilai, ya. Nah, AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Maksudnya kompetensi secara mendalam itu bahwa kompetensi yang diterima oleh siswa, yang dimiliki oleh siswa itu bisa digunakan dalam pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau sekedar penguasaan konten itu kalau sudah tahu rumus, kalau numerasi, kalau sudah tahu rumus lingkaran, kemudian menghitung luas lingkaran, sudah bisa, itu berarti itu kontennya sudah selesai. Tapi tidak sekedar itu. Nah, literasi membaca, ya, itu didapatkan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Jadi sambil menunggu teman-teman kita yang belum hadir, ya. Nah, kemudian untuk numerasi itu kemampuan berpikir menggunakan konsep tetap, prosedur tetap, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan. Nah, digunakan untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks. Nah, itu yang numerasi. Ya. Tentunya yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Nah, ini sangat luas sekali, ya. Jadi tidak sekedar konten saja. Nah, kemudian Bapak Ibu, tujuan AKM. Nah, ini yang penting Bapak Ibu, ya, tujuan AKM. Nah, komponen penting dalam pembelajaran itu kan ada 3, ya. Tujuan komponen penting dalam pembelajaran ada 3, yaitu kurikulum. Apa manfaat kurikulum? Yaitu kurikulum itu adalah apa yang
diharapkan akan dicapai. Jadi di situ di kurung itu sudah dijelaskan. Nah, jadi apa yang diharapkan akan dicapai itu ada di kurikulum. Kemudian komponen yang kedua yaitu pembelajaran itu sendiri. Ya. Pembelajaran itu untuk apa? Ya, di dalam pembelajaran itu akan terdapat proses cara bagaimana mencapai kurikulum itu. Ya. Kemudian yang ketiga komponen itu adalah asesmen. Nah, proses asesmen itu adalah apa yang sudah dicapai. Nah, jadi yang namanya asesmen itu digunakan untuk mengukur apa yang sudah dicapai oleh peserta didik. Nah, asesmen dilakukan untuk mendapatkan informasi, mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. Nah, itulah tujuan dari asesmen. Belum konkret ya. Ya. AKM itu dirancang untuk menghasilkan informasi. Jadi AKM itu memang tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi yang memicu kepada perbaikan kualitas belajar mengajar. Jadi tidak sekedar untuk menilai siswa, tapi memang hasilnya itu nanti digunakan sebagai informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Itu yang sangat penting. Nah, kemudian pelaporan AKM ya, memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid. Nah, ini AKM ini nanti tidak secara individu, tapi merupakan capaian satuan pendidikan. Tingkat kompetensi dapat dimanfaatkan guru untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian murid. Nah, kemudian pembelajaran yang efektif yang sesuai dengan tingkat capaian murid itu namanya artinya kita bisa menerapkan apa yang dinamakan teaching at the right level. Nah, jadi kalau tidak salah, teaching at the right level itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan tingkat capaian. Nah, yang harapannya ini nanti kita kan tidak diminta untuk membuka CPKB itu. Tidak diminta untuk membuka CPKB itu ya. Nah, kemudian harapannya itu murid mudah menguasai konten atau kompetensi yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Nah, ini. Jadi ini harapan dari pengindasan ini, Bapak Ibu nanti diharapkan Bapak Ibu guru yang ada di SMP 1 Wonosari ini nanti semuanya bisa mengikuti BIMTEK, ya, BIMTEK yang diselenggarakan oleh Direktorat. Karena untuk BIMTEK itu sekarang, Bapak Ibu yang perlu kami informasikan, sekarang kalau kita menunggu panggilan itu tidak akan pernah terpanggil. Ya, itu. Kalau kita menunggu panggilan itu tidak akan dipanggil, karena nanti yang dipanggil itu hanya mereka-mereka yang akan menjadi fasilitator atau narasumber atau instruktur itu di TOT. Nah, setelah itu baru yang TOT itu akan melaksanakan pengibasan. Nah, jadi kalau jangan mungkin di SKP kita menargetkan mengikuti ya diklat fungsional. Itu kalau Bapak Ibu menunggu itu tidak akan terpanggil. Karena programnya dari Direktorat itu sekarang seperti itu. Sekarang itu namanya adalah pelatihan guru oleh guru. Nah, itu. Jadi pelatihan guru oleh guru. Jadi nanti yang mengajarkan kita itu adalah guru. Nanti dapat fasilitasi oleh MGMP atau di komunitasnya. Nah, sehingga kalau kita menunggu panggilan dari atasan, dari P4TK atau dari LPMP atau dari Direktorat itu sendiri, itu kemungkinannya sangat kecil, karena yang dipanggil di sana itu nanti yang akan menjadi instruktur atau narasumber. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi ini gambarannya. Nah, jadi ada banyak sekali. Saya tidak akan menyampaikan semuanya, hanya
gambarnya seperti itu. Dan Bapak Ibu, kalau kemarin kita itu menerima informasi tentang AKM itu setengah-setengah, seperti kemarin Pak Darno itu tahunya AKM itu dilaksanakan kepada seluruh siswa dan itu pengganti UN, dan itu salah besar. Itu salah besar, bukan pengganti UN dan tidak seluruh siswa. Jadi hanya diambil sampel satu sekolah itu hanya 45 yang mengikuti asesmen. Penunjukannya 50, yang 5 sebagai cadangan. Jadi seperti itu. Jadi seberapapun besarnya sekolah itu hanya akan diambil 50, yang 45 mengerjakan, yang 5 sebagai cadangan. Nah itu AKM. Jadi kalau kemarin kita menerima informasi bahwa AKM itu adalah pengganti ujian nasional dan itu diberikan kepada seluruh siswa, dan itu nanti hasilnya itu akan kita tahu per individu tidak, tapi nanti hasilnya itu akan diberikan satuan pendidikan. Jadi nanti itu akan tahu satuan pendidikan mana atau sekolah mana yang kualitasnya bagus, mana yang kurang bagus dan sebagainya. Dan itu nanti akan berimplikasi kepada direktorat itu akan memberi bantuan itu kemana kan itu. Nah itu ya. Nah, kemarin itu saya ditanyai oleh wali siswa tentang KKN, yaitu KKN itu kan bisa dibentuk dari Maluku itu dan kemudian ada yang menentukan siapa menunjuk anak untuk siapa. ya, oke, terima kasih Pak Marti. Langsung saya jawab. Jadi 50 orang perwakilan dari sekolah itu yang nunjuk siapa? Itu yang nunjuk langsung dari direktorat. Dari direktorat itu akan mengacak. Jadi akan mengacak siswa siapa-siapa yang akan dituju itu langsung dari sana. Jadi bukan dari sekolah. Ya, jadi langsung dari direktorat ditunjuk, ini sekolah kamu yang nanti harus mengikuti AKM. Makanya kemarin ada pergantian itu karena dari direktorat munculnya seperti itu. Nah, jadi nanti kalau ada pertanyaan itu yang muncul langsung dari direktorat, tidak dari sekolah, tidak dari dinas, tapi langsung. Nanti yang muncul itu nanti langsung sistem. Yang ini loh, ini siapa itu langsung sistem. Nah, betul ya Pak Madi. Nah itu. Jadi memang nanti di sini Bapak Ibu akan tahu, nanti silakan Bapak Ibu untuk mengikuti webinarnya, dan tidak sulit Bapak Ibu. Kita hanya nanti ada video kita nonton, dan ada bacaan kita baca, kemudian nanti ada pelatihan juga, pelatihan untuk membuat soal. Nah, misalnya bahasa, ya, guru bahasa, nanti yang guru bahasa itu bagaimana membuat soal tentang literasi. Nah, nanti di situ ada. Nah, kemudian yang guru matematika itu bisa membuat soal tentang numerasi. Nah, itu, dan itu tidak dibatasi oleh guru matematika maupun guru bahasa. Semua guru itu terlibat, karena nanti walaupun namanya literasi dan numerasi itu nanti mata pelajaran lain itu terkait. Karena misalkan tentang numerasi itu nanti konteksnya tentang apa, ya kan, tentang IPA, ya nanti guru IPA ikut terlibat. Kemudian kalau bahasa kan konteksnya tentang IPS, nanti konteksnya itu tentang permasalahan di IPS, nanti IPS ikut. Nah, jadi seperti itu. Nah ini ada literasi komponen instrumennya itu teks informasi dan teks fiksi. Nah, nanti ada penjelasannya di sini apa-apa ya. Kalau numerasi itu sudah jelas bilangan, pengukuran, data, ketidakpastian, dan aljabar. Nah, prosesnya, nah ini proses kognitifnya, ya, pemahaman, penerapan, penalaran. Nah, kalau yang literasi, ya ini. Nah, konteksnya itu ada 3, personal, sosial budaya, dan saintifik. Jadi kita juga membayangkan nanti seperti apa. Jadi yang pernah mengikuti simulasi itu kebetulan saya, karena kemarin saya ditunjuk untuk
menjadi proktor gitu ya, menjadi proktor itu dengan saya. Nah, beberapa kali mengikuti simulasi memang masih agak sulit untuk masuk aja sulit. Nah, kemarin masih kesulitan jika mungkin itu yang menyebabkan menjadi diundur. Nah, nanti hasil AKM itu akan ada 4 ini Bapak. Jadi tidak berupa apa ya, berupa angka-angka, tapi nanti itu ini hasilnya itu yang perlu intervensi khusus ya, tingkatnya, tingkat dasar, tingkat cakap, tingkat mahir. Jadi di sekolah itu nanti siswanya itu berada di tingkat apa? Nah, itu nanti yang akan dipakai oleh direktorat untuk menentukan sekolah ini berkualitas atau belum kan itu. Nah, ini baru AKM tidak mengukur secara spesifik capaian belajar pada mata pelajaran, namun pelaporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, itu. Jadi hasilnya itu nanti akan kembali ke guru. Oh, kalau kualitasnya atau tingkatnya baru di level 2, di tingkat 2, nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah cakap bagaimana? Kalau sudah mahir bagaimana? Nah, ini perlu kami sampaikan perbedaan antara UN dan AKM ya, tahu. Untuk UN jenjang penilaiannya itu SMP, SMA, dan SMK. Tapi untuk AKM itu mulai dari SD. Itu sudah ada. Level murid yang di asesmen, yang mendapatkan asesmen, kalau UN itu di tingkat akhir. Kalau SMP ya kelas 9. Tapi kalau AKM itu yang akan mengikuti AKM itu kalau SD kelas 5, kalau SMP kelas 8, kalau SMA SMK kelas 11. Nah, jadi nanti kelas 9 itu fokus ke ujian sekolah. Subjek muridnya kalau UN itu sensus seluruh murid, semua siswa yang ada di sekolah itu mengikuti. Tapi kalau AKM sensus sekolah, semua sekolah di Indonesia harus ikut. Dengan sampel murid, dan masing-masing sekolah itu ada sampelnya tadi 10 tadi. Nah, ini ada tingkat jenis tes itu high stake dan low stake itu apa? Bukan ya? High stake. Stake itu tuntutannya tinggi. Low biasa. Ya, saya tahunya hanya high, kalau high itu tinggi, kalau low itu enggak. Model soalnya untuk UN itu pilihan ganda dan isian singkat. Nah, kalau yang isian singkat itu hanya matematika SMA. Tapi untuk SMP pilihan ganda. Tapi untuk AKM itu ada pilihan ganda, ada PGK itu pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu pilihan ganda yang membutuhkan beberapa jawaban, tidak hanya satu. Nah, itu bisa kita cobakan kalau kita menggunakan yang kemarin saya berikan di YouTube saya tentang LKPD. Nah, di situ bisa menggunakan pilihan ganda, bisa menggunakan pilihan ganda kompleks, bisa menjodohkan, bisa yang singkat dan sebagainya. Di situ ada. Nah, kemarin sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Kemudian periode tesnya, kalau UN itu selama 4 hari karena masing-masing setiap harinya 1 mapel. Nah, ada 4 mapel. Kalau AKM itu hanya 2 hari. Sehari literasi, sehari numerasi. Moda pelaksanaan kalau UN itu semi online. Semi online itu berarti ada yang offline ya. Jadi kalau UN itu biasanya menggunakan server sekolah, itu UN ujian nasional. Tetapi kalau AKM itu full online ya, full online. Atau ya bisa juga semi online bagi sekolah-sekolah yang yang perangkat internetnya masih kurang. Dan tidak membutuhkan server sekolah.
Jadi AKM itu tidak membutuhkan server. Ya, jadi karena full online. Metodenya kalau UN itu CBT, kalau AKM MSAT. Ya. Jadi apa itu? Ya, jadi jadi MSAT jadi menggunakan komputer untuk tes gitu ya. Jadi apa namanya, siswa bisa menggunakan laptop atau komputer. Kalau menggunakan HP itu agak kesulitan, susah. Jadi harus menggunakan laptop. Nah, jadi sekolah menyediakan laptop, atau kalau tidak ada bisa pinjam atau bisa menggunakan sekolah lain. Gitu. Nah, kalau spesifikasi minimal infrasekolah ini berkaitan dengan sarana prasarana itu, kalau UN itu menggunakan server, menggunakan komputer client dan BW. BW itu apa ya? Jelas. Jadi ada server, kita kan sudah punya berapa server ya. Nah, itu untuk ujian nasional. Tetapi untuk AKM server sekolah tidak perlu. Nah, di sini komputer client memori minimal 2 GB. Ini nanti untuk yang teknisi. Jadi kalau komputer clientnya memorinya belum 2 GB, nanti harus ini. Jadi datanya yang sarana juga ini, prasarana. Ya, resolusinya ini. Kemudian minimal Windows 7, Windows 7 minimal. Untuk 50 peserta, berarti kita sudah lebih ya, kita sudah lebih. Oke, itu aja Bapak Ibu ya. Nanti silakan yang lainnya Bapak Ibu bisa bisa berselancar di bidang teknis. Saya sudah sampai selesai. Nah, ini karena hari ini kan acaranya bukan ini, Bapak Ibu, acaranya itu hujan. Oke, untuk yang AKM, saya kira itu beliau boleh ya. Kenapa? Separuh dana, separuh terus. Ya tidak bisa. Boleh sambil disana. Ya, baik, demikian untuk pengembiasan AKM. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan Bapak Ibu punya punya motivasi nanti untuk bisa mengikuti BIMTEK-nya ya Bapak Ibu ya.